Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Audrey Andrea dengan NIM 4322010156. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai korupsi yang terjadi pada sektor kepabeanan dan cukai dalam mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Etik UMB. Jadi di sini latar belakangnya itu korupsi di sektor bea dan cukai syarat dengan motif ekonomi dan politik. Pelakunya melibatkan pejabat dan pelaksana bea cukai baik di pusat maupun di daerah. Ciri utama korupsi di sektor ini adalah kesengajaan melambatkan atau menunda pemrosesan dokumen dan inspeksi. Terus yang kedua akan membahas mengenai faktor teori GON. GON itu apa? Yang pertama ada greedy atau keserakahan. Keserakahan yang terjadi pada sektor kepabeanan cukai dapat terjadi karena tidak merasa cukup dengan apa yang sudah diberikan dan selalu ingin menerima lebih dari apa yang sudah didapat. Yang kedua ada opportunity atau kesempatan, yaitu otoritas atau kewenangan mengendalikan suatu aset atau melakukan akses terhadap aset. Terdapat 5 faktor yang dapat memberikan kesempatan bagi para individu untuk berbuat kecurangan, yaitu yang pertama ada kurangnya pengendalian yang dapat mencegah atau mendeteksi perilaku curang, yang kedua ketidakmampuan menilai kualitas kinerja, yang ketiga terbatasnya akses terhadap informasi, yang keempat ketidaktahuan, apatis, dan ketidakmampuan, yang kelima tidak adanya jejak audit. Terus setelahnya ada need atau kebutuhan, yang dimana kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang semakin hari semakin meningkat, yang dimana terjadi kebutuhan hidup yang mendesak. Yang terakhir ada exposure atau pengungkapan. Terdapat beberapa kecurigaan yang membuat penyelidikan dilakukan dan apakah terdapat tindak korupsi di dalamnya, seperti terdapat kerugian pendapatan negara karena hilangnya bea masuk. Terus di sini hal apa yang harus dilakukan supaya orang malu, takut tidak ada kesempatan dan tidak berani korupsi. Pada dasarnya, korupsi merupakan perilaku yang dimunculkan oleh individu secara sadar dan disengaja. Setiap perilaku yang dilakukan secara sadar berasal dari potensi perilaku, yaitu perilaku yang belum terwujud secara nyata. Jadi harus diperbaiki dulu dari individunya dengan cara yang pertama, behavior belief, yaitu keyakinan individu akan hasil suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. Belief akan mempengaruhi sikap terhadap perilaku. Yang kedua ada normative belief, yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif orang lain yang menjadi rujukannya seperti keluarga, teman, konsultan pajak, serta motivasi untuk mencapai harapan tersebut. Yang ketiga ada control belief, yaitu keyakinan individu tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilakunya dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut dapat mempengaruhi perilakunya. Terus di sini ada langkah Kementerian Keuangan. Yang pertama dalam pengawasan, Inspektur Bidang Investigasi bekerja sama dengan Inspektorat 1, Biro Bantuan Hukum, dan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal menyusun peraturan memuat tentang bagaimana agar penanganan pengaduan dapat terintegrasi untuk seluruh Kementerian Keuangan dan juga Bea Cukai dengan menerbitkan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 103 garis miring PMK 09 garis miring tahun 2010 tentang tata cara pengelolaan dan tindak lanjut pelaporan pelanggaran whistleblowing di lingkungan Kementerian Keuangan dan juga Bea Cukai. Yang kedua ada pencegahannya, terdapat nilai-nilai dan perilaku Kementerian Keuangan yang harus dipatuhi, yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Dan juga terdapat kode etik yang mempunyai dan mensosialisasikan kepada pegawainya yang harus diikuti. Dan juga Polri membentuk tim khusus untuk cegah korupsi di sektor bea cukai. Yang kedua, yang terakhir ada penindakannya. Kementerian Keuangan memiliki PMK nomor 29 garis miring PMK 01 garis miring 2007 tentang pedoman peningkatan disiplin PNS yang diimplikasikan oleh setiap unit eselon 1 menerbitkan laporan bulanan ketertiban pegawai.
Terus di sini ada undang-undang yang mengatur. Yang pertama ada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1996 mengatur mengenai penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatur mengenai pemberantasan tindak korupsi. Terus di sini ada salah satu contoh kasusnya yang terjadi di korupsi yang terjadi di Kepabeanan dan Cukai, yaitu KPK menyebut kasus gratifikasi yang diduga dilakukan oleh ex Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto terkait dengan proses ekspor dan impor. Dia diduga menerima uang dari perusahaan maupun perorangan untuk kegiatan tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Eko diduga menerima uang dari sejumlah pihak melalui rekening perusahaannya yang ada di salah satu bank. Dalam rekening itu juga diduga ada duit yang masuk untuk uang muka atau down payment atau biasa sering kita dengar dengan DP serta pembayaran cicilan dua mobil mewah merek Mercedes-Benz dan BMW. Pemberi uang itu dikabarkan adalah sebuah perusahaan. Dari penggeledahan tersebut, tim penyidik menemukan dokumen hingga mobil dan tas mewah yang diduga berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi. Sekian presentasi saya mengenai korupsi yang terjadi di sektor kepabeanan dan cukai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.